setelah polisi menemukan narkoba di dalam kampus yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut. 13 Agustus 2014, tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Metro Pasar Minggu menggerebek kampus UNAS dan berhasil menyita ganja seberat 5 kg, alat hisap sabu, puluhan botol miras, serta senjata tajam. 19 Agustus 2014, penggerebekan kembali dilakukan oleh polisi bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Tim kembali menemukan barang bukti berupa 3,6 kg ganja yang tersebar di sejumlah sudut kampus UNAS. Polisi mengungkapkan, peredaran narkoba di kampus UNAS diperkirakan sudah berlangsung selama 5 tahun. Sinyalir oleh rektorat itu sudah sekitar 5 tahun kegiatan peredaran narkoba ini. Jadi tahun 2008 di sana juga pernah ditemukan, kemudian sekarang ketemu lagi. Jadi sejak tahun 2008 ini dikuasai oleh orang-orang sipil ini di sana. Bahkan rektorat sendiri tidak bisa melakukan apa-apa di situ. Bahkan mahasiswa sendiri yang ada di sana, kurang lebih ada sekitar 6.000 mahasiswa di UNAS, lihat areal, jadi ada satu areal lokasi di belakang itu ada satu gedung, itu masuk ke situ aja tidak bisa. Peredaran narkoba di dalam kampus sungguh-sungguh menjadi peringatan bahwa narkoba bisa menyerang siapapun dan dimanapun, termasuk lembaga pendidikan. Lantas, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjamin pendidikan di Indonesia bisa bebas dari barang haram narkoba? Narkoba masuk kampus, itulah yang menjadi tema perbincangan khas akhir pekan Metro malam edisi malam hari ini, pemirsa, dan sudah hadir di studio Metro TV 3 narasumber yang sudah kami undang. Ada Bapak Iskandar Fitri, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNAS. Lalu ada Pak Budi Kusuma, dosen dari UNAS, dan juga Mas Yudhistira Masardi, seorang pengamat pendidikan. Tadi begitu miris, begitu lembaga pendidikan sekarang sudah terjangkit oleh narkoba. Kalau saya mencatat di sini, Bapak-bapak dan juga pemirsa, berdasarkan hasil survei BNN, tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa sudah mencapai lebih dari angka 3 juta jiwa. Kita akan langsung ke Mas Iskandar Fitri. Tadi Kombes Pol mengatakan ini sudah diperkirakan terjadi 5 tahun. 5 tahun bukan waktu yang cukup sebentar tentunya untuk peredaran sebuah narkoba, apalagi yang bisa ditemukan ganja di berbagai sudut. Begitu. Ada kemudian pernyataan dari Kombes Pol sendiri yang mengatakan bahwa ada satu gedung yang tidak bisa dimasuki. Ini agak sedikit ambigu. Boleh Anda menjelaskan? Ya. Jadi memang ini suatu bukti ya bahwa memberantas sindikasi, nah sekali lagi ya, sindikasi narkoba itu begitu sulit gitu. Saya jauh sebelum saya katakanlah menjadi pejabat di rektorat itu, sebenarnya saya sebagai dekan itu, saya juga proaktif bagaimana memberantas itu. Tapi satu kita gunting, ntar berikutnya tumbuh lagi. Ya, kita pikir sudah hilang gitu, bisa tumbuh lagi. Itu satu ya. Kedua itu mereka tuh benar-benar menjaring di setiap lini, kurang lebih gitu. Lini itu seperti apa? Artinya gini ya, dia mungkin ada di pihak karyawan, ada di pihak satpam gitu ya. Nah, kita ini kalau bilang kurang, termasuk banyak juga UNAS ya. Jauh, bahkan selama kurang 5 tahun itu katakanlah kita kerjasama dengan BNN, dengan kepolisian. Intinya sudah ada tindakan-tindakan preventif segala macam gitu ya. Nah, namun kan memang banyak juga usaha-usaha dari mereka yang umumnya tuh biasanya kan dibalik organisasi kemahasiswaan, ya, dibalik kreativitas kemahasiswaan, ya, bahkan dibalik HAM misalnya ya, kami punya hak sebagai mahasiswa, kita harus punya profesi segala macam. Ya itulah mungkin yang menjadi kelemahan ya katakanlah pihak kampus umumnya, bukan hanya di UNAS gitu. Misalnya sebagai contoh jargon yang dikatakan aparatur haram masuk kampus misalnya gitu kan. Nah, sehingga itu menjadi bebas kan, dia menggunakan, mengedar dan seterusnya. Ini hal kayak gitulah yang memang cukup rumit ya. Saya juga merasakan ini berat. Tapi coba kita ke Mas Budi dulu, sebagai dosen yang katakanlah lebih aktif untuk berinteraksi dengan mahasiswa langsung begitu daripada pihak dari rektorat. Sebetulnya memang ada sudah menilai atau mencium begitu perilaku anak-anak ini yang memang menggunakan narkoba, atau memang seperti yang disebutkan tadi ada oknum yang di luar dari anggota lembaga kependidikan itu sendiri, atau gimana nih Pak? Baik, sebelumnya perlu kami sampaikan juga, paling tidak kami harus berterima kasih lebih dulu lah dengan adanya kepolisian dan BNN yang telah mengatakan, kita mengapresiasi berani untuk melakukan membuka tabir yang selama ini sudah
berlangsung lama di UNAS. Hanya memang persoalannya bukan hanya di situ sebetulnya. Teman-teman juga di kalangan dosen, di kalangan mahasiswa juga saat ini cukup menyayangkan. Toh kalau memang ada yang melakukan perbuatan semacam melakukan narkotika dan melakukan peredaran, seharusnya dari awal memang sudah dilibatkan. Jadi artinya tidak dengan serta-merta saat ini mereka disudutkan begitu dengan aktivitas. Kebetulan tadi Pak Warik juga mengatakan adanya kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswa yang seolah-olah sekarang dikesankan adanya ikut terlibat dalam peredaran narkotika atau narkoba ini. Memang kita akui juga tidak mungkin bersih universitas dengan persoalan narkoba. Memang kami akui sangat sulit, dan juga bukan berarti juga bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, hanya disayangkan selama 5 tahun ini kelihatannya pihak kampus gitu ya kurang mencoba mensosialisasikan dengan teman-teman yang dengan di UKM, di Senat Mahasiswa itu untuk sama-sama aktif melakukan pembersihan narkoba ini. Jadi sekarang ini seolah-olah semua yang ada kegiatan itu ditimpakan kepada kesalahan adanya narkoba di balik itu sebab. Padahal persoalannya bukan itu ya. Tapi saya meng-highlight tadi, saya cukup prihatin mendengar statement Anda, tidak mungkin bersih lah semua lembaga pendidikan. Oh my God, jadi semua lembaga pendidikan, apakah orang-orang tua yang sekarang menonton, mereka tidak bisa percaya begitu sepenuhnya pada lembaga pendidikan untuk menjadi sebuah tempat murni untuk mencari ilmu sebagai pemerhati pendidikan ini. Mas Yudhistira, seperti apa statement tadi tidak mungkin bersih lembaga pendidikan, betul? Ya, secara umum sebetulnya penetrasi atau serangan dari sindikat narkoba ini kan luar biasa canggih ya, sehingga tidak ada satu lingkungan pun, tidak ada komunitas satupun yang bisa bersih dari narkoba. Karena lembaga pendidikan ya, gitu ini. Itu pun lembaga pendidikan, kalau kita mendengar data dari BNN pun kan sekarang seperti tadi sudah diungkapkan bahwa kemarin Januari kemarin BNN mengemukakan data bahwa 22% dari pelajar Indonesia itu pecandu narkoba. Itu 22% dari sekitar 60 juta pelajar loh. Itu lebih daripada 12 juta. Itu sama dengan 4 kali populasi Singapura. Ini kan sangat mengerikan. Jadi tidak ada satupun lingkungan yang bisa bersih dari narkoba kalau pencegahan awal ini tidak serius. Nah, kita melihat misalkan bandar-bandar narkoba bekerja di mereka narapidana gitu kan, otaknya mereka bekerja di dalam penjara. Kita lihat juga banyak yang terlibat di dalam penggunaan narkoba, polisi, jaksa, hakim, wali kota, bupati, mereka pun seniman, olahragawan, mereka juga kemasukan narkoba. Jadi alangkah sulitnya membendung ini. Nah, kecuali bahwa harus dilakukan satu preventif yang lebih awal. Karena ada bandar, ada pengedar, ada pengguna. Nah, pengguna yang tidak mampu membeli kemudian dia menjadi pengedar. Nah, ini sudah bertukar peran, itu ada di mana-mana. Nah, gitu. Jadi sekarang kita berharap dari sisi pendidikan bahwa satu-satunya celah kesempatan di samping petugas keamanan yang Badan Anti Narkoba bergerak dengan serius, bagaimana guru-guru para pendidik membangun anak-anak supaya punya daya tangkal, punya keberanian untuk mengatakan tidak kepada narkoba. Jadi ini karakter, dan ini tidak mudah membangun karakter seperti ini. Nah, berangkat dengan data yang tadi sedemikian masif begitu, lebih besar daripada jumlah penduduk Singapura, pengguna narkoba di Indonesia kalangan dari mahasiswa, apa yang seharusnya dilakukan oleh pendidik, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang katakanlah orang-orang dengan berlatar belakang pendidikan tinggi dan mereka sudah tahu efek negatif dari narkoba seperti apa, awareness apa yang harus diberikan kepada anak-anak muda penerus bangsa ini yang mereka sedang mencari ilmu begitu, tiba-tiba terkontaminasi oleh narkoba and just like that. Dan seperti ada kepermisifan begitu bahwa ya susah, ya kalau tidak dilawan, apalagi tadi dibilang oleh Mas Adi, apa langkah preventif apa di awal yang harus diterapkan oleh anda ini para pendidik begitu, Mas? Ya, baik. Kalau dari sisi mungkin kita sebagai dosen jelas kan, kita jangan capek-capeknya terus selalu mengingatkan di setiap waktu, baik formal ketika di kelas-kelas atau di forum-forum maupun informal, itu pasti. Bahkan kan kalau dari profesi kedosenan itu kan ada fungsi-fungsi, misalnya pembimbing akademik, membimbing skripsi gitu ya. Nah, itu bisa dijalankan dalam rangka selalu mengingatkan. Bahkan kalau perlu ketika dalam sosialisasi
atau interaksinya di dalam kampus ya, dia ngelihat tentu masih sebatas lingkungan kampus ya, bahkan untuk bukan di luar kampus, ketika itu dia melihat siswa atau mahasiswanya melakukan kaitannya dengan indikasi narkoba, dia wajib untuk mengingatkan gitu ya, minimal gitu ya. Itu, tapi kalau untuk skala lembaga, yang pasti ya itu harus memang dilakukan dari mulai awal gitu ya. Dari awal tuh dari ketika penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu pun nggak bisa jaminan. Sebagai contoh, UNAS itu sudah sejak lama. Setiap penerimaan mahasiswa baru itu selalu dites urin. Dan itu ada beberapa kasus tuh yang terindikasi positif. Dan itu tentu di reject. Bahkan ada beberapa balik lagi setelah sekian bulan. Gitu ya, ikut atau mungkin jangan-jangan nih si cek urinnya jangan cuma sekali kali ya, jangan cuma pas penerimaan mahasiswa baru. Coba Pak Budi gimana reaksi? Memang begini, ada di beberapa kebetulan ya, ini saya yang cerita di kampus kami begitu ya, kampus UNAS. Memang tes urin dilakukan, hanya disayangkan bahwa di dalam penerimaan ke mahasiswa itu fakultas itu tidak pernah dilibatkan sama sekali dengan penerimaan mahasiswa baru ini. Jadi kita menerima apa adanya mahasiswa ini. Gitu ya, tidak pernah kita selama fakultas coba dilibatkan dalam arti menerima mahasiswa baru yang betul-betul kita yakini bahwa mereka bersih dari narkoba. Dan yang kedua juga jangan lupa bahwa selama ini apa yang telah dilakukan itu bukan mengedepankan dialog. Jadi seharusnya saya pikir sebagai pendidik berbeda dengan yang dahulu. Sekarang ini zaman sudah mencapai abad 21, tidak lagi harus menggunakan pendekatan represif dalam hal pencegahan ini. Saya pikir perlu juga kedepankan dialog. Jadi apa yang selama ini menjadi keluhan mahasiswa menjadi Badan Konseling Mahasiswa mungkin membantu, Mas? Boleh kami akui ya kurang berjalan lah di ini. Jadi karena mungkin salah satu di kampus kami karena lebih mengedepankan bukan di dalam menguatkan kehidupan di fakultas begitu. Seharusnya itu adalah core bisnis di pendidikan, tapi lebih mengedepankan yang namanya supporting sistemnya dalam arti biro-biro. Nah, ini yang menjadi kelihatannya agak timpang bahwa seharusnya mahasiswa bisa selalu kami lakukan dialog-dialog dengan keterbukaan, tapi justru ini segala sesuatunya lebih banyak diatur oleh masalah di kebiruan gitu ya. Oke, salah satu supporting system yang tadi juga disampaikan oleh dari pihak keamanan bahwa ada sebuah gedung di UNAS yang tidak bisa diakses. Itu menjadi pertanyaan kita semua, tapi jangan dulu dijawab Bapak-bapak, kita akan temukan jawabannya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di perbincangan khas akhir pekan Metro Malam. Itu gedung apa sih sebenarnya, Pak?